Selamat malam kepada teman-teman sekalian dan Bapak Berlian selaku dosen pengampu mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Di sini saya Alex Kurniawan dengan NIM 8040190144 dari kelas 12 MS3 ingin mempresentasikan hasil dari bahasa mockup saya mengenai website nama. Di sini lebih baik saya langsung membahasnya. Lalu pada slide pertama di sini atau interface nama, di sini terdapat button yang dimana bertuliskan beranda tentang nama, fakultas, pascasarjana, akademik, dan pendaftaran. Di sini apabila kita menekan tentang nama akan memunculkan sejarah visi-misi dan fasilitas layanan. Kalau dengan fakultas akan memunculkan ilmu komputer dan ilmu manajemen. Lalu pada pascasarjana akan memunculkan S2 Magister Sistem Informasi. Pada akademik akan memunculkan kalender akademik, peraturan, fasilitas, informasi, ekstrakurikuler dan lain kode etik. Kalau menekan pendaftaran akan memunculkan form pendaftaran. Lalu di sini kita dapat lihat pada slide pertama atau interface pertama. Di sini kita dapat lihat di sini kita dapat menekan kanan ataupun kiri. Kalau bila menekan kanan akan memunculkan interface penama yang kedua, yaitu didukung oleh akademis dan praktis IT berpengalaman. Apabila kita menekan slide ke kiri maka memunculkan slide pertama. Apabila menekan ke kiri lagi akan memunculkan slide ketiga yang mana maju bersama mencerdaskan bangsa. Pada button di sini tidak ada perubahan. Selanjutnya saya akan membahas tentang nama yang mana tentang nama ini kita dapat menekan sejarah. Pada sejarah ini apabila kita menekan tentang sejarah akan memberikan slide yang dimana berisikan sejarah. Lalu apabila kita menekan tentang nama akan kembali ke memunculkan pilihan mengenai tentang nama, yaitu visi misi, sejarah, fasilitas dan lain. Apabila kita menekan visi misi akan memunculkan visi misi. Apabila kita menekan fasilitas akan memunculkan fasilitas. Lalu di sini apabila kita menekan fakultas, pertama fakultas ilmu komputer. Pada pilihan pertama ini kita dapat menunjukkan pilihan S1 Prodi Sistem Informasi, Prodi TI, Prodi Sistem Komputer, D3 Prodi Manajemen Informatika, D3 Prodi Komputerisasi Akuntansi. Apabila kita menekan salah satu dari ini akan menuju kepada prodi-prodi tersebut. Misalkan seperti contoh Prodi Sistem Informasi akan menunjukkan Prodi Sistem Informasi. Lalu apabila kita menekan Prodi Teknik Informasi, Teknik Informatika akan menunjukkan Teknik Informatika. Lalu apabila kita menekan sistem komputer akan menunjukkan sistem komputer. Kalau menekan input sistem komputer maka lalu prodi manajemen informasi, manajemen informasi dan prodi komputerisasi akuntansi akan menunjukkan komputerisasi akuntansi. Lalu selanjutnya pasca sarjana ini menunjukkan S2 Magister. Di sini saya hanya membuat pilihan beranda yang dapat mengembalikan pada menu awal atau slide pertama. Di sini. Lalu pada akademik kita dapat menekan akademik sebagai kalender akademik. Lalu fasilitas layanan kita kembali ke menu fasilitas layanan. Lalu bagaimana caranya? Kenapa saya bisa berpindah-pindah tempat seperti beranda tentang nama? Itu saya menggunakan fitur link pada button-button ini seperti beranda tentang nama, fakultas. Lalu mengapa seperti itu? Mengapa pada tentang nama ini saya dapat menunjukkan pilihan sejarah visi misi tanpa berpindah tempat? Di sini saya membuat slide secara
duplikat, lalu saya mendapatkan button pilihan ini. Apa kita menekan fakultas, lalu saya menambahkan duplikat lagi untuk menunjukkan pilihan fakultas. Kalau untuk sarjana, ini akan menunjukkan kelas sarjana. Akademik akan menunjukkan akademik, lalu pendaftaran akan menunjukkan pendaftaran. Mungkin sekian dari mockup pada interface mockup Balsamiq mengenai penama. Lalu selanjutnya di sini saya akan membahas Balsamiq mockup perhotelan. Di sini dapat dilihat terdapat pilihan ID dan password. Lalu pada kolom atau persegi putih ini merupakan teks input, di mana kita dapat memasukkan ID kita, password kita. Nah, lalu di sini kita dapat lihat menu pilihan cancel dan login. Apabila kita menekan cancel, kita akan kembali ke menu awal menu ini. Apabila kita menekan login, dia akan menuju ke slide interface pertama. Sebagai contoh, apabila kita memasukkan ID password, kita menekan login, dia akan ke menu tamu, kamar, check-in, check-out, laporan, dan booking. Lalu di sini terdapat menu tamu. Pada menu tamu ini kita dapat lihat dia akan memunculkan slide tamu meeting event. Pada sebelah kiri terdapat tanggal hari ini atau tanggal besok ataupun masa depan atau lusa. Lalu terdapat jam, yaitu jam sekarang sekitar jam 7:04 pada malam hari. Pada menu tamu meeting dan event terdapat pilihan diamond room, ruby room, atau sapphire room. Pilihan ini merupakan ruangan-ruangan yang akan digunakan oleh para tamu. Sebagai contoh, diamond room di sini terdapat seperti gambarannya sebelah kiri ini. Lalu penjelasan diamond room yaitu berapa meter dengan luas berapa meter dan berapa orang. Lalu apakah bila kita menekan tombol next atau button next, dia akan ke menu pilihan kedua, yaitu ruby room. Apabila kita menekan tombol back, dia akan kembali ke menu tamu. Apabila kita menekan tombol home, dia akan kembali ke menu utama atau menu sebelumnya, menu pilihan tamu, booking, dan lain-lain. Seperti back, dia akan kembali ke menu pilihan room atau ruangan. Lalu apabila kita menekan back, dia akan kembali menu utama. Apabila kita menekan tombol ruby room, dia akan ke ruby room. Lalu kita menekan tombol next, dia ke sapphire room, ke ruby room, ke awal. Lalu pilihan kedua di sini dapat lihat kamar kita tidur atau tempat kita tidur. Di sini terdapat 5 pilihan, yaitu dari superior, deluxe, junior, eksekutif, governor. Di sini dari yang termurah sampai dengan yang termahal ataupun yang mewah. Seperti halnya pada menu sebelumnya, kita dapat menekan tombol pilihan ini seperti superior room. Di sini kita dapat lihat gambaran superior room seperti kamar hotel biasa yang berukuran 24 meter persegi. Lalu di sini kita dapat lihat ada pilihan tombol next, back, dan home.
kegunaannya sama seperti sebelumnya. Home akan kembali ke menu pertama, back dia akan ke menu kelima atau menu sebelumnya, lalu tombol next dia akan ke menu kedua. Sebagai contoh, next ke dialog room, yaitu merupakan menu kedua. Ini gambarannya. Lalu apabila kita menekan tombol next, dia akan ke menu ketiga atau junior room. Next lagi ke executive room, lalu next ke governor room. Ini seperti rumah wewa ya. Lalu kita dapat lihat ini jamnya tadi dari 74, 7.12, 7.11. Karena pada menu atau pilihan jam tersebut itu otomatis akan mengikuti pada jam pada saat ini. Itu. Lalu kembali ke menu check-in. Di sini kita dapat lihat pada menu check-in kita dapat menu check-in. Di sini kita dapat memesan pada kamar yang telah kita pesan. Sebelumnya kita bisa check-in atau masuk daily room, bisa masuk junior suite, bisa masuk executive room, masuk governor, masuk atau ada orang yang telah menyewa ruangan ini. Lalu apabila kita menekan tombol home, dia akan kembali ke menu utama. Lalu check out. Check out di sini seperti kita telah selesai menyewa hotel tersebut atau batas tertentu, maka kita harus keluar pada tanggal dan jam tersebut. Laporan, dan pada laporan check-in dan check-out, di sini kita dapat melihat pada kamar tertentu terdapat pilihan check-in pada tanggal berapa, lalu dia keluar atau telah selesai menyewa hotel tersebut. Sama seperti deluxe, junior, eksekutif, gubernur. Dia pada hari ini telah check-in, lalu pada tanggal segini dia telah check-out. Lalu ada pilihan booking. Pada menu booking ini kita dapat memesan kamar hotel pada tanggal, misalkan pada tanggal 14, lalu kita dapat memasukkan tanggal 14 di sini, 14, 12 atau bulan Desember 2020. Lalu check out ini seperti seberapa lama kita menyewa kamar tersebut. Seperti contoh, seperti tanggal 17 kita telah check out, maka kita dapat menulis tanggal 17 Desember 2020. Jenis kamar ini kita dapat memilih jenis kamar yang akan kita sewa, seperti superior, deluxe, junior, eksekutif, dan gubernur. Di sini saya menggunakan menu pilihan yang dapat kita dapat scroll, lalu jumlah tamu yang menyewa kamar tersebut. Lalu di sini terdapat kode promo di sini kita dapat mengisi dengan promo. Kita dapat mengisi dengan kode promo pada hotel tersebut. Lalu promo tersebut dapat berupa apa? Promo tersebut seperti dapat pemotongan harga, ataupun seperti mendapatkan breakfast atau makan cepat saji atau makan pagi. Lalu kode khusus ini seperti
apabila kita mendapatkan kode pada hotel tersebut karena kita telah memenangkan sebuah undian atau apa, kita dapat masukkan kode ini. Kode khusus ini dapat guna untuk seperti menginap hotel secara gratis ataupun yang lain. Lalu di sini saya meletakkan maps atau data yang dapat berupa tata letak hotel tersebut. Lalu apabila kita telah mengisi menu check-in, check-out, din data membuat dan lain-lain, kita dapat menekan OK. Nah, ini apa? Nah, ini kan ada muncul alert pada data ini, pada menu alert ini dapat kita lihat alert data harus diisi semua karena kita di sini belum mengisi. Nah, maaf. Lalu apabila kita menekan tombolnya, nah ini apabila seperti contoh kita telah mengisi check-in menu pilihan ini. Nah, di sini kita baru check out atau selesai menerima kamar tersebut. Sebagai contoh, apabila kita menekan OK karena telah mengisi, akan menunjukkan kode alert. Di sini kita dapat baca apakah Anda ingin membooking hotel dengan ketentuan tersebut. Apabila kita masih ragu ataupun bingung apakah pilihan kita benar atau apa, kita dapat menekan tombol no, maka dia akan kembali ke menu ini, lalu kita dapat mengubah pilihan kita. Apabila kita menekan yes, dia akan menunjukkan proses yang dilakukan untuk menyewa hotel tersebut. Mohon tunggu sebentar. Apabila kita telah selesai menunggu, lalu akan menunjukkan pemesanan hotel telah berhasil. Apabila telah berhasil, maka kita hanya perlu berangkat ataupun pergi ke tempat hotel tersebut, lalu memasukkan data diri kita bahwa kita telah check-in. Apakah kita telah, lalu menunjukkan kita telah menyewa kamar tersebut. Maka dia akan kembali ke menu awal. Sekian dari bahasa mockup mengenai perhotelan yang telah saya buat. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bahasa mockup kedokteran. Di sini kita dapat lihat terdapat interface rumah sakit kurang sehat. Di sini kita dapat masuk sesuai dengan kebutuhan, yaitu perorangan ataupun yang berangai seperti contoh. Lalu di sini terdapat menu atau button exit atau keluar. Di sini kita dapat menekan tombol login. Nah, di sini terdapat pilihan atau perintah untuk memasukkan username dan password. Di sini text input, kita dapat memasukkan teks ataupun username yang telah kita miliki, lalu password. Lalu kita menekan login. Nah, di sini silahkan masukkan ID dan password karena sebelumnya kita belum memasukkan username dan password. Apabila kita telah menekan kita telah mengisi username ataupun ID dan password. Nih, lalu kita menekan tombol login. Nah, di sini dia akan menunjukkan menu pilihan seperti dokter, pasien, kunjungan, 911 atau nomor darurat, lalu pembayaran. Lalu di sini website akan kembali ke menu login. Sebagai contoh, kita ke menu dokter. Di sini apabila kita telah menekan tombol dokter, maka dia akan menunjukkan data dokter. Sebagai contoh, di bawah ini adalah Microsoft Access
Di sini terdapat nomor, nama atau diagnosis tersebut atau spesialis dokter. Nah, di sini kita dapat mencari data seperti combo box yang dimana berisikan pilihan dapat mengurutkan dari nama atau spesialis dokter, ataupun kita dapat menekan tombol cari lalu kita memasukkan nama dokter tersebut. Apabila kita menekan tombol new atau pembaruan, nih data dokter spesialis kita. Spesialis di sini terdapat menu pilihan atau menu tersebut. Di sini kita dapat mengisi spesialis, nama dokter, lalu di sini dapat jadwal praktek hari Selasa, Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ternyata sini kita dapat memilih sini atau kembali, kalau menekan klik tidak menggunakan ini sini atau boleh dia akan menghapus data yang akan dihapus. Seperti contoh dokter pertama spesialis organ dalam. Apabila kita memilih dokter tersebut, kita dapat menghapus dokter tersebut, dapat menghapus pilihan dokter tersebut antara PBS dan no. Kalau kita menekan tombol no, dia akan kembali menu awal ini. Sekian. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai native application atau app. Native application adalah aplikasi yang dimana dikembangkan untuk perangkat tertentu, atau bisa dikatakan tidak semua perangkat tidak memiliki native app. Contohnya seperti Android yang ditulis menggunakan Java dan aplikasi iOS yang ditulis menggunakan Objective-C. Keuntungan dari memiliki native app ini adalah kualitas user experience yang cepat dan dapat diandalkan. Selain itu, native application juga dapat mengakses semua fitur perangkat seperti mikrofon, kamera, dan data kontak dan lainnya. Namun dananya yang di sini lebih harus disiapkan jika Anda ingin mengembangkan aplikasi ini. Lalu selanjutnya adalah mobile application atau mobile app. Mobile application merupakan website dengan tingkat interaksi yang mirip dengan aplikasi mobile, tetapi aplikasi ini dapat menjangkau mulai berbagai macam browser seperti Safari dan Chrome. Selain itu, mobile web app juga ditulis menggunakan HTML5 atau JavaScript. Namun tipe aplikasi ini mempunyai kekurangan menyolok seperti perbedaannya yaitu jalan aplikasi yang kurang cepat dan tidak dapat diakses melalui toko aplikasi resmi. Selain itu, icon aplikasi ini juga tidak akan dapat menampilkan halaman perangkat mobile. Lalu selanjutnya hybrid application. Hybrid application merupakan gabungan dari elemen native dan mobile web atau mobile app. Dan hybrid application ini dapat dieksekutikan melalui toko aplikasi resmi seperti native app. Lalu hybrid app biasanya lebih mudah dan cepat untuk dikembangkan dan dibandingkan dengan native application. Hybrid app juga lebih sedikit membutuhkan pemeliharaan, namun kecepatan hybrid app tergantung pada kecepatan browser pengguna. Bisa dikatakan kecepatan pada hybrid app tidak akan bisa setara dengan native app. Keuntungan pada hybrid application adalah Anda dapat membuatnya dari satu dasar sehingga Anda pun dapat menambah fungsi-fungsi di berbagai versi aplikasi. Lalu aplikasi yang paling recommended menurut saya adalah app hybrid atau hybrid application, karena pada app ini lebih mudah untuk digunakan, dapat
dapat mudah untuk digunakan dan dapat menggunakan teknologi web lintas platform sehingga lebih cocok untuk digunakan. Sekian dari presentasi tugas saya yang dari Balsamiq Mockup Unama, dokter, dan perhotelan, lalu native application. Sekian, terima kasih.